Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Samanhudi dari program studi Teknik Informatika dengan NIM awal 2022 dan NIM akhir 260. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai hasil observasi saya terhadap Jalan Joyo Tambak Sari. Tapi sebelum itu, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus saya lakukan pada presentasi PowerPoint berikut. Yang pertama, PowerPoint itu harus terdapat hasil observasi dan data kuesioner diri kita sendiri. Berikutnya adalah analisis data secara eksploratif dan memberikan visualisasi data, lalu memberikan informasi tambahan berupa rekomendasi dan kesimpulan tentang penelitian yang kita dapatkan. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu alasan mengapa saya melakukan observasi pada Jalan Joyo Tambak Sari. Dalam menjalani observasi lalu lintas, saya memusatkan perhatian saya pada jalan tersebut dikarenakan sebuah jalan yang menarik di kota ini. Jalan ini juga memiliki karakteristik unik karena relatif sempit, namun sering digunakan oleh berbagai pihak. Alasan dibalik tingginya frekuensi penggunaan jalan ini adalah karena jalan ini adalah akses utama menuju jalan Universitas Islam Negeri, atau yang biasa kita kenal UIN, yang terletak di daerah Jalan Joyo Tambak Sari. Dan jalan ini juga memberikan akses untuk menuju ke arah Suwayan Sardo. Kehadiran universitas dan swalayan ini mempengaruhi pola lalu lintas pada hari-hari tertentu, khususnya pada hari Minggu, yang dimana ketika para mahasiswa dan staf universitas aktif. Selain itu, di sepanjang Jalan Joyo Tambak Sari terdapat Taman Merjosari yang menjadi salah satu tempat rekreasi favorit kota ini. Tempat ini selalu ramai pada akhir pekan, terutama saat musim liburan atau cuaca cerah. Kehadiran wisatawan dan penduduk setempat mengunjungi taman ini secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kendaraan yang terlintas jalan tersebut pada hari-hari tertentu. Selain alasan tersebut, saya juga mencatat bahwa di sepanjang Jalan Joyo Tambak Sari sering terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Mereka menjual beragam makanan dan barang dagangan lainnya, menciptakan sebuah nuansa yang menarik bagi pengguna jalan dan juga mempengaruhi pola lalu lintas dengan mengundang lebih banyak orang ke daerah tersebut. Namun, banyaknya pedagang kaki lima ini dimulai pada sore hari hingga malam hari tentunya. Nah, berikut adalah analisis hasil data observasi. Berikut hasil observasi saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, hasil observasi mobil, observasi motor, dan observasi kendaraan lainnya. Nah, berikut ini adalah analisis hasil data observasi mobil. Untuk observasi sendiri, saya melakukannya pada pagi hari yang dimulai pada pukul 5 hingga 6, observasi sore hari dimulai pukul 16 hingga 17, dan observasi malam hari dimulai pukul 19 hingga 20. Nah, observasi ini saya lakukan bukan hanya untuk mobil, tapi untuk kendaraan lainnya, seperti motor dan juga kendaraan lainnya. Nah, pada mobil ini, berdasarkan data yang saya amati di sini, jumlah mobil yang melintas Jalan Joyo Tombak Sari itu paling ramai pada hari Minggu, dan jumlahnya paling sedikit pada hari Senin. Rata-rata jumlah mobil yang melewati jalan setiap harinya selama 1 minggu adalah sekitar 180 kendaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada hari akhir pekan tentunya, khusus hari Minggu, masyarakat cenderung lebih banyak menggunakan mobil. Mungkin juga untuk berpergian ke taman rekreasi atau ke tempat-tempat lainnya. Nah, berikutnya adalah analisis hasil data observasi motor. Kendaraan motor ini menunjukkan pola yang cukup berbeda. Pada hari Minggu, jumlah motor melintasi jalan paling ramai, terutama pada sore dan malam hari. Sebaliknya pada hari Senin, jumlah motor paling sedikit dilewati. Dan rata-rata jumlah motor yang melewati jalan tersebut setiap harinya selama 1 minggu adalah sekitar 1.975 kendaraan. Ini juga menunjukkan bahwa motor sangat populer pada hari Minggu. Kemungkinan besar dikarenakan banyak orang yang memanfaatkan untuk pergi berpariwisata atau berkumpul dengan keluarga dan teman-teman pada akhir pekan. Berikutnya adalah analisis hasil data observasi untuk kendaraan lainnya. Nah, di sini kendaraan lainnya itu seperti sepeda, truk, dan jenis kendaraan-kendaraan lainnya. Menunjukkan pola yang sangat menarik ya. Mereka itu paling ramai pada hari Minggu, sama seperti mobil dan motor. Namun, nah di sini perbedaannya itu, menariknya itu, kendaraan-kendaraan ini sepertinya benar-benar kosong pada hari Rabu ya. Rata-rata jumlah kendaraan juga yang melewati jalan tersebut itu adalah 6 kendaraan. Ini juga mungkin disebabkan aktivitas khusus atau penggunaan kendaraan ini yang berkaitan dengan akhir pekan. Dan untuk kesimpulan saya dari hasil observasi ini, dengan melakukan eksplorasi, pemahaman kita dalam
Untuk melihat perbedaan dalam pola penggunaan kendaraan yang berbeda ini, data ini juga dapat menjadi dasar yang berguna, yang di mana berguna untuk pengaturan lalu lintas, pemantauan kepadatan jalan, atau evaluasi kebijakan lalu lintas yang lebih terperinci. Berikutnya adalah analisis hasil data kuesioner, yang di mana saya bagi menjadi dua, yaitu pada umur dan gender, dan pada hasil penilaian. Nah, untuk dalam hasil versi kuesioner ini, saya telah mengumpulkan data yang cukup menarik, yang di mana terkait profil responden berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Dari total 100 responden, 66 diantaranya adalah laki-laki, sementara itu 34 sisanya adalah perempuan. Berdasarkan kelompok usia, saya telah mengkategorikan responden menjadi 4 kelompok, yaitu kurang dari 18 tahun, 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 31 tahun, serta lebih dari 32 tahun nih. Hasilnya, dari segi kelompok laki-laki, mayoritas responden berusia 18 hingga 25 tahun, dengan 46 orang pengisi kuesioner ya. Di sisi lain, kelompok usia yang lebih dari 32 tahun memiliki jumlah pengisi yang paling sedikit, yaitu hanya satu orang saja. Sedangkan pada kelompok perempuan, kelompok usia 18 hingga 25 tahun menjadi kelompok usia yang paling banyak diisi responden, yakni 18 orang. Sementara kelompok usia yang di atas 32 tahun memiliki jumlah pengisi yang paling sedikit, yaitu hanya 4 orang saja. Selain itu, pada kelompok usia kurang dari 18 tahun, terdapat 12 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang mengisi kuesioner. Sedangkan pada kelompok usia 26 hingga 31 tahun, baik laki-laki maupun perempuan memiliki sama-sama 7 pengisi. Nah, data ini tuh memberikan kita nantinya wawasan tentang wawasan yang berharga tentang sabaran usia responden berdasarkan jenis kelamin. Dan ini juga merupakan hasil dari usaha saya sendiri dalam melakukan analisis kuesioner yang menyebarkannya ke daerah Jalan Joyo Tambak Sari. Yang dimana analisis ini bisa dilakukan lebih lanjut atas data atas data ini sendiri, yang dimana nantinya akan membantu kita dalam memahami preferensi dan pandangan yang mungkin memvariasi di antara kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda. Dan ini juga dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang lebih lanjut. Berikutnya adalah analisis data kuesioner pada hasil penilaian. Nah, untuk P1 hingga P10 ini adalah pertanyaan 1 hingga pertanyaan 10. Nah, untuk pertanyaan sendiri bisa dilihat di kanan ini. Untuk pertanyaan 1, ada 11 responden yang memberikan nilai poin 1 dan 22 responden pada poin 2 dan 39 responden pada poin 3. Dan juga 24 responden pada poin 4 dan 4 responden pada poin 5. Yang dimana totalnya itu nanti akan menjadi 100. Sama untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan 10. Yang dimana pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu dimaksudnya adalah untuk nilai poin yang paling kecil atau buruk. Dan poin 3 adalah yang biasanya itu poin 3 itu netral, untuk orang-orang yang netral. Dan poin 4 dan 5 itu artinya memberikan penilaian poin yang sangat bagus. Nah, di sini adalah hasil reliability yang dimana, nah saat itu kan saya menyebarkan 100 kuesioner, yang dimana nantinya akan memberikan saya 100 responden. Nah, 100 responden itu, di setiap responden memiliki 10 pertanyaan. Nanti setiap pertanyaan itu, nilai-nilai pertanyaan itu digabungkan dan dihitung reliability-nya. Dan jika reliability-nya itu di sini, terlihat reliability saya itu terdapat dengan jumlah 737 reliability. Yang dimana artinya itu, jika dia reliability di atas 700, maka responden yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jika di bawah 700, bisa dikatakan bahwa responden itu, kuesioner yang kita berikan itu dimanipulasi atau kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebelum itu, di sini saya terdapat analisis visualisasi, 3 visualisasi. Yang pertama, visualisasi scatter plot, box plot, dan bar chart. Nah, mengapa sih saya mengambil dari ketiga ini? Yang pertama, scatter plot itu dia berfungsi, biasanya itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel, yang dimana data-data yang ditampilkan itu sebagai titik-titik yang tersebar di sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Dan juga biasanya digunakan untuk data yang kontinu dan tidak berkelompok. Yang kedua ada box plot, yang dimana box plot itu adalah grafik yang digunakan untuk menunjukkan distribusi dan statistik deskriptif dari satu variabel numerik dan
atau biasa beberapa kelompok data dan terdiri dari kotak box yang di tengah-tengah dan yang menunjukkan kuartil 1 dan kuartil 3 serta garis tengah yang menunjukkan median atau biasa disebut kuartil 2. Box plot ini juga berguna untuk mengidentifikasi pengecilan atau outlier dan distribusi data. Yang terakhir nih, ada visualisasi bar chart, yang dimana bar chart itu digunakan untuk membandingkan kategori atau kelompok data yang berbeda-beda. Nantinya itu data yang ditampilkan dalam bentuk bar yang berbeda tinggi dan panjangnya sesuai dengan nilai masing-masing kategori. Dan biasanya itu juga digunakan untuk beberapa kategori atau data-data discrete. Namun, dari yang 3 visualisasi ini, perbedaan utamanya itu sebenarnya pada fungsi dan jenis data yang dapat diwakilkan. Misalkan di sini ada scatter plot. Nah, scatter plot ini biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Lalu ada box plot, yang dimana box plot itu berfungsi untuk distribusi data numerik. Dan bar chart untuk membandingkan kategori atau kelompok-kelompok data. Berikutnya kita bakal masuk ke visualisasi box plot. Di sini terdapat visualisasi hasil observasi motor, yang dimana dari grafik box plot di atas ini bisa diperhatikan bahwa pengendara motor aktif pada sore hari dengan jumlah rata-rata mencapai 855 kendaraan ya. Dan selama 1 minggu, ini grafiknya itu selama 1 minggu ya. Dan pada malam hari dengan rata-rata 819 kendaraan kurang lebihnya, dan pada pagi hari ini pada posisi paling bawah ya, dengan jumlah rata-rata kendaraan mobil yang melewati adalah 302 kendaraan selama 1 minggunya. Berikutnya adalah hasil observasi untuk mobil. Yang dimana dari grafik box plot ini kita lihat bahwa pengendara mobil itu aktif pada sore hari ya, dengan jumlah rata-ratanya tuh bisa mencapai 8 hampir menembus 80 kendaraan. Nah, sedangkan pada malam hari itu hanya sampai 70 kendaraan saja yang melewatinya. Sedangkan pada posisi akhir berada di pagi hari dengan jumlah hampir menyentuh 40 kendaraan selama 1 minggunya. Nah, berikut adalah visualisasi untuk kendaraan lainnya. Dari grafik box plot ini, kita melihat bahwa pengendara lainnya itu aktif pada pagi hari dengan jumlah rata-rata dua setengah kendaraan, dan pada siang hari dengan jumlah rata-rata hampir 3,5 kendaraan. Nah, dan sedangkan pada malam hari dengan jumlah rata-rata yang paling sedikit hampir menyentuh 2 kendaraan ya. Dikarenakan mungkin pada pagi hari itu saya mengambil data pada pukul 5 hingga pukul 6 pagi, yang dimana di sana banyak saya lihat pengguna sepeda yang melakukan yang melewati jalan tersebut untuk berolahraga atau biasanya membawa sampah untuk mengasongkan. Berikut adalah visualisasi hasil kuesioner. Nah, di sini tuh saya mengambil kuesioner dari 10 pertanyaan, yang dimana nantinya tuh di sini kan terlihat P1 hingga P10, yang dimana itu adalah pertanyaan 1 hingga pertanyaan 10, dan dari nilai-nilainya itu dibandingkan tuh dari kuartil kuartil bawah dan kuartil atas. Nah, itu kita bandingkannya dari setiap poin 1 hingga poin 5, berapa banyak orang yang memberikan poin-poin tersebut. Next, di sini kita bakal masuk ke visualisasi dari scatter plot. Nah, di sini terlihat dari visualisasi hasil observasi dari mobil ya. Nah, yang dimana dari data ini kita terlihat bahwa pengendara mobil tuh paling minimum tuh berada pada pagi hari dengan perbandingan selama 1 minggunya. Terlihat dari grafik scatterplot bahwa grafik pada pagi hari itu stabil ya. Meskipun mengalami penurunan pada hari Selasa, tapi pada hari Rabu hingga Sabtu itu memiliki kenaikan jumlah pengendara mobil secara berturut-turut. Dan memiliki penurunan sedikit ya pada hari Minggunya. Sedangkan pengendara mobil paling ramai itu berada pada malam hari dengan bentuk scatterplot stabil naik ke atas, walaupun sempat menurun pada hari Jumatnya. Namun pada hari Sabtu ini terlihat, Sabtu dan Minggu ya, tentunya memiliki peningkatan yang sangat drastik.
Namun terlihat juga ketidakstabilan pada sore hari yang dimana pada skater plot terlihat bahwa pengendara mobil itu setiap harinya itu mengalami penaikan dan penurunan yang tidak stabil. Berikutnya visualisasi observasi pada kendaraan motor. Dan di mana dari data scatter plot di atas ini terlihat bahwa pengendara motor itu paling minimum berada pada pagi hari dengan perbandingan selama 1 minggu. Yang terlihat di atas bawah, scatter plot itu terlihat stabil dengan penaikan dan penurunan yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan sore hari yang dimana terlihat pada scatter plot stabil naik ke atas setiap 1 minggunya, terutama pada puncak keramaiannya yang berada pada hari Minggu. Namun pada malam hari terlihat pada scatter plot tidak stabil, yang dimana pada hari Senin hingga Rabu terlihat awalnya itu stabil. Namun, nah pada hari Kamis nih terlihat bahwa grafik tersebut menurun drastis ya hingga hari Jumat. Namun pada hari Sabtu Minggunya naik lagi. Nah, di situ terlihat bahwa pada malam hari itu sangat tidak stabil pada grafik ini. Nah, berikutnya ada visualisasi dari kendaraan lainnya, di mana dari data ini terlihat bahwa pengendara kendaraan lainnya itu mengalami ketidakstabilan, terutama pada malam hari yang terlihat bahwa pada hari Senin, Rabu, dan Kamis tidak ada sama sekali jenis kendaraan lainnya ya yang melewati. Dan eh, pada hari lainnya itu hanya 1 hingga 3 kendaraan lainnya saja yang melewati jalan tersebut. Pada sore hari itu mengalami kenaikan paling tinggi di hari Kamis. Dari sebelumnya pada hari Rabu, tidak ada sama sekali kendaraan lainnya yang melewati jalan tersebut. Sedangkan pada hari lebih sedikit dulu dikarenakan pada hari Senin hingga Rabu itu memiliki penurunan berturut-turut ya. Pada Kamis hingga Minggu mengalami kenaikan drastis secara terus-menerus. Jadi kesimpulannya itu dari scatterplot observasi kendaraan tuh yang dimana dari hasil analisis scatterplot terhadap data penganapan lalu lintas di Jalan Joyo Tambak Sari itu ditemukan bahwa penggunaan kendaraan motor, mobil dan jenis kendaraan lainnya itu mengalami fluktuasi ya, fluktuasi yang signifikan tergantung pada waktu hari hari pada waktu hari dan hari dalam 1 minggunya. Misalkan pada pagi hari pengendara motor itu stabil dengan fluktuasi yang terbatas, sementara sore hari menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir pekannya. Dan pada malam harinya itu terlihat fluktuasi yang terlebih besar dengan penurunan drastis pada Kamis dan peningkatan pada akhir pekan. Dan kendaraan mobilnya itu juga memiliki pola yang mirip dengan mirip yang mirip juga dengan motor, dengan stabil di pagi hari dan melakukan fluktuasi di sore hari dan peningkatan drastisnya pada malam hari juga, terutama pada akhir pekan. Dan jenis kendaraan lainnya itu menunjukkan fluktuasi harian yang signifikan. Dengan beberapa hari itu tidak ada kendaraan yang terlihat di malam hari, namun peningkatannya pada sore hari, terutama pada hari Kamis ya. Data ini juga memberikan kita wawasan penting terkait pola lalu lintas di lokasi tersebut, yang dapat digunakan sebagai pengaturan lalu lintas yang lebih baik agar tidak terjadinya kemacetan pada jalan tersebut. Berikutnya visualisasi hasil kuesioner. Nah, di sini saya melakukan hasil kuesioner itu berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, di sini terlihat yang berbeda nih. Dari data di atas nih juga tidak melihat memiliki garis ya. Seperti kendaraan observasi kendaraan lainnya yang memiliki garis. Dikarenakan sebelumnya itu pada observasi itu dilakukan selama selang waktu 1 minggu, yang dimana hari Senin hingga hari Minggu, yang dimana garis-garis tersebut menandakan saling berkelanjutan. Namun pada grafik di atas ini tidak memiliki garis ya, dikarenakan setiap kelompok umur itu tidak saling berkelanjutan dan membedakan setiap kelompok umur. Nah, pada skater di atas itu terlihat bahwa pengisi kuesioner itu didominasi oleh umur 18 hingga 25 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan pengisi kuesioner paling sedikit adalah yang di bawah kurang dari 32 tahun, dengan jumlah pengisi laki-laki adalah 1 orang, sedangkan pada perempuan adalah 4 orang saja. Berikutnya kita masuk ke visualisasi bar chart. Nah, di sini terlihat bahwa grafik kendaraan observasi mobil pada hari Minggu itu pada malam hari itu memiliki jumlah kendaraan mobil yang paling banyak daripada hari-hari lainnya. Nah, sedangkan pada sore hari juga itu terdapat pada hari Minggu juga ya. Dan posisi kedua itu tentunya pada hari Jumat. Dan untuk kendaraan sore dan malam hari itu ya, itu rata-rata tuh tidak sesuai ya untuk hari Senin hingga hari Minggunya. Namun pada pagi hari ini tentunya sesuai ya, Senin hingga Minggu itu memiliki visualisasi yang hampir sama
panjang dan tingginya. Berikutnya kita masuk ke visualisasi hasil observasi motor. Nah, di sini terlihat perbedaan yang sangat signifikan daripada mobil sebelumnya. Yang di mana hari Senin hingga hari Minggu, tepatnya pada hari sore dan malam hari, memiliki jumlah kendaraan motor yang melewatinya itu hampir sama jumlahnya. Namun pada pagi hari di sini tuh sebenarnya di sini hampir sama juga ya pada pagi harinya itu jumlah kendaraan yang melewatinya itu hampir sama semua. Nah, di sini tuh berbeda untuk hasil observasi kendaraan lainnya. Yang di mana pada hari Senin malam dan hari Rabu pagi, sore, malamnya itu tidak ada sama sekali kendaraan lainnya yang melewati. Namun di sini terlihat bahwa kendaraan lainnya itu bisa dibilang tidak stabil ya yang melewati jalan tersebut. Nah, berikut adalah visualisasi hasil kuesioner. Nah, di mana sebelumnya itu saya melakukan visualisasi untuk gender pada box box scatter plot ya, sorry pada scatter plot. Nah, untuk hasil kuesioner di sini saya melakukannya pada barcak penilaian untuk 10 pertanyaan kuesioner. Nah, di sini itu saya memasukkan dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 10 dengan membandingkan poin 1 hingga poin 5. Nah, di sini tuh terlihat lebih jelas nih. Misalkan di sini poin 1 itu paling banyak diisi pada pertanyaan yang keberapa. Di sini terlihat bahwa pertanyaan nomor 1 itu paling banyak diberikan poin 1 dibandingkan poin poin 5 ya kan, dibandingkan pertanyaan lainnya. Nah, di sini poin 2 itu paling banyak di pertanyaan pertanyaan 1 dan pertanyaan 5 ya di sini paling banyaknya dan pertanyaan 7. Nah, sedangkan di sini kita langsung ke poin 5 yang dimana poin 5 itu adalah paling bagus kan. Nah, di sini tuh diberikan kepada pertanyaan nomor 6 ya, diberikan pada pertanyaan nomor 6. Nah, untuk poin 3 sendiri nih yang biasanya netral-netral aja nih. Tentunya pertanyaan 1 hingga pertanyaan 10 tuh hampir sama semua ya. Cuman di sini untuk pertanyaan kedua tuh paling banyak yang memberikan poin netral. Hmm. Nah, berikutnya di sini adalah saran dan rekomendasi saya untuk Jalan Joyo Tambak yang di mana diharapkan untuk memasang lampu lalu lintas ya, atau mengerahkan pihak kepolisian atau misalkan otoritas lalu lintas yang berkewajiban agar jalan tersebut lebih efisien, serta membangun dan memperbaiki infrastruktur pejalan kaki dan sepeda. Eh, di sana sendiri saya melakukan observasi di pinggir jalan yang dimana pinggir jalan itu banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Jadi banyak orang juga yang memberikan sebelumnya itu penilaian satu ya pada penilaian jalanan. Yang kedua melakukan konvergensi pada jalan Joyo Tambak Sari. Nah, konvergensi ini maksud saya itu adalah menggabungkan dua jalur menjadi satu jalur. Nah, jalur mana yang harus digabungkan? Jalur mana yang harus digabungkan? Benar. Di sini kan ada dua jalur, yang mana jalur keluar dan jalur masuk ke jalan Joyo Tambak Sari. Dari hasil observasi saya selama 1 minggu, terlihat bahwa selama 1 minggu ini, mobil yang keluar dari mobil bukan hanya mobil saja, kendaraan semua kendaraan juga yang keluar dari Jalan Joyo Tambak Sari itu sedikit, lebih sedikit dibandingkan yang masuk ke Jalan Joyo Tambak Sari. Dikarenakan mungkin eh, di arah sana itu sangat macet ya di sana Jalan Joyo Tambak Sarinya. Namun kalau bisa itu jalan itu dikonvergensi. Jadi hanya jalan masuk saja, sedangkan jalan keluar bisa menggunakan alternatif lainnya. Itu menurut saya sendiri. Nah, berikutnya kesimpulan ini saya dapatkan dari hasil saya melakukan observasi. Untuk keseluruhan pengamatan ini menambah dimensi lebih dalam pada analisis data eksploratif. Hal ini juga menggambarkan kompleksitas pola lalu lintas di jalan ini dengan pengaruh dari aktivitas universitas, daya tarik wisata Taman Merjosari, dan kehadiran pedagang di pinggir jalan. Nah, semua ini juga memperkaya pemahaman kita tentang karakteristik lalu lintas di daerah ini dan memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan kebijakan dan tindakan mengatur lalu lintas di masa yang akan mendatang. Seperti itu. Oke, mungkin sampai situ saja presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk keberlangsungan jalan Jalan Joyo Tambak Sari ke depannya dan semoga saja eee, jalan tersebut bisa menjadi lebih apa ya, lebih disiplin lah orang yang melewati sana. Soalnya pada saat saya melakukan observasi itu hampir sering sekali malah terjadinya, kemacetan dan hampir terjadinya tabrakan.
Ya, itu sebabnya semoga jalan tersebut bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, cukup seperti itu saja presentasi yang saya bisa lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.